Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua, sahabat Enas 20 channel. Ini adalah kisah tentang malaikat Israel, ya, malaikat pencabut nyawa. Dinukil oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya. Namun bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan itu, sehingga Jibril tidak jadi mengambil tanah. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu, dan Allah pun melindunginya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Kembali bumi meminta perlindungan, namun Israel tidak memberinya perlindungan. Dia lalu mengambil sebagian tanah dari bumi, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" "Ya," jawab Israel. "Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya seperti yang dilakukan dua temanmu itu?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Malaikat Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka sejak itu malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah," seru Allah Subhanahu wa Ta'ala, "kamu adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka." Namun mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci selain kematian. Maka apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, mereka pasti membenciku dan memakiku," kata Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu dan tidak mengaitkannya denganmu." Berdasarkan penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia. Sahabat Enas 20 channel, lalu bagaimanakah wujud malaikat maut saat menemui manusia yang akan dicabut nyawanya? Dikisahkan suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada Israel, "Wahai malaikat Israel, dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?" "Engkau tak akan sanggup," jawab Israel singkat. "Aku pasti sanggup," kata Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit hitam legam dengan rambut berdiri, berbau busuk, dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israel, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal baiknya," kata Nabi Ibrahim.
Namun meski Israel adalah malaikat maut, dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Dengan demikian, malaikat Israel yang juga sebagai makhluk Allah pasti akan merasakan mati, meskipun sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada hari kiamat, ketika terompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, pada saat tiupan kedua, maka akan matilah seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan malaikat Arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruh dari semua malaikat tersebut, dan malaikat Israel melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah malaikat Israel melakukan tugasnya, maka hanya tinggal malaikat Israel dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah Israel ke suatu tempat antara surga dan neraka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pada saat ruhnya dicabut, maka seketika itu malaikat Israel menjerit dengan sangat dahsyat. Bahkan andai saja ada makhluk hidup yang mendengar jeritan itu, maka makhluk itu akan binasa seketika karena saking dahsyatnya jeritan Israel itu. Pada saat itu malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat ruh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut ruh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah itu, matilah malaikat pencabut nyawa, dan hanya tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal dan maha berkuasa atas segala sesuatu. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan malaikat Israfil dan malaikat Arsy, dan memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, menunggu perintah selanjutnya dari Allah yang maha kuasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan malaikat Jibril dan Mikail. Setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Jibril dan Mikail dengan mengendarai buruk untuk ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa perhiasan dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru membangkitkan semua makhluk yang telah mati. Demikianlah sahabat Inas 20 Channel, kisah mengenai malaikat Israel. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.